Kamu selalu berbuat salah, berdiri di depan kelas. Iya, hukuman ya Pak ya. Kita cek. Oke, kita beri aplaus untuk kita semua, benar. Selanjutnya, pertanyaan berikut ini, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer Bapak. Kita cek. Oke, benar. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Oke, kita cek. Benar. Beri aplaus juga. Terakhir, posisi kontrol apakah aku? Kamu tahu peraturan di kelas, kamu tahu konsekuensinya. Mantap, kita cek. Oke, benar Bapak Ibu. Dengan menjawab soal ini berarti Bapak Ibu sudah mengetahui nih posisi kontrol apa yang ada dan pernah kita lakukan di sekolah ini. Nih namanya keyakinan kelas lagi Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira apa sih Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Atau begini, apa beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ya, Bapak Ibu. Sepakati bersama dan benar-benar dijalankan seperti itu. Benar-benar dijalankan, dilakukan bersama-sama, gitu kan? Atas persetujuan bersama. Kalau peraturan kelas hanya dibuat oleh satu pihak, dan wajib untuk diikuti. Wajib. Jadi terpaksa ya Bapak Ibu ya. Oke, benar Bapak Ibu. Beri aplaus untuk kita semua. Perlu tambah sedikit di keyakinan kelas itu ada nilai-nilai yang muncul dari diri mereka sendiri. Jadi nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah kita sampaikan. Next, pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas? Pakai stigma? Enggak ya, ditulis di papan tulis ya. Boleh yang akan datang kita berkreasi pakai stigma atau pakai karton atau ditulis di papan tulis masing-masing. Kemudian setelah Bapak Ibu buat, bacakan satu persatu apa yang mereka buat, kemudian kelompokkan kepada nilai-nilai kebajikannya. Dan yang paling terpenting jangan dibuat seperti kesepakatan. Kalau kesepakatan kan ada sanksi ya Bapak Ibu ya, ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas, kita kurangi sanksinya, kita lebih kepada mengarah ke keyakinan mereka, sehingga nanti begitu mereka buat salah, kita bisa kembalikan kepada keyakinan mereka masing-masing yang sudah disepakati. Nah, kita lanjut. Contoh keyakinan kelas: saling menyayangi, saling menghargai, dan menghormati. Inilah keyakinan kelas itu Bapak Ibu. Next, suatu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa segitiga restitusi itu ada 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap murid-murid yang punya masalah, yang punya persoalan, yang punya penyimpangan negatif di sekolah. Jadi Bapak Ibu silakan panggil siswanya
buat dengan cara segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Yang pertama, Bapak Ibu stabilkan identitasnya, menstabilkan dirinya. Setelah stabilkan dirinya, identitasnya, baru Bapak Ibu validasi tindakan yang dibuatnya. Tindakan yang salahnya itu apa? Gitu. Setelah Bapak Ibu berikan validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu juga harus menyampaikan bahwa kita itu manusia. Ini kerjaan Pak Desrial ini, BK ini lebih banyak ini. Jadi harus meyakinkan kepada mereka tindakan yang salah itu tadi, termasuk kita, bahwa kita adalah manusia. Manusia selalu berbuat salah, wajar kita melakukan itu. Sehingga anak-anak kita itu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Disepakati telah bersama-sama. Yang idealnya kelas Bapak Ibu seperti apa gambarannya? Kemudian seperti apa pula orang yang diinginkan? Ini menanyakan keyakinan kelas. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan. Ini si Wahyu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini posisi yang kemarin yang kedapatan melakukan sigaret. Dan penutup di sini, tapi belum kita selesaikan, Bapak Ibu, masih ada yang lain. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Kesimpulan mengenai peran saya adalah, sebagai seorang pendidik, tentunya kita memiliki peran penting dalam membentuk dan memelihara budaya positif di sekolah. Penerapan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi menjadi kunci utama dalam upaya untuk menjadikan sekolah yang maju dan berkualitas. Perubahan dan cara pandang setelah mempelajari modul disiplin positif ini, maka kita harus memperbaiki diri untuk menjadi guru yang mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak, sehingga dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam budaya positif untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menuntun anak untuk selamat dan bahagia dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu suasana yang positif, ekosistem sekolah yang positif, yang mudah menular jika dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, bahkan sudah membudaya pada lingkungan sekolah dengan selalu berkolaborasi antar warga sekolah. Tentunya seorang guru harus mengetahui konsep-konsep inti dari budaya positif. Budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kebutuhan manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Teori motivasi. Tindakan dan perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. Motivasi itu terdiri dari dua, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal, di mana motivasi ini sama-sama mendorong manusia untuk melakukan hal-hal yang baik dengan sumber yang berbeda. Kalau motivasi internal itu berasal dari dirinya, sedangkan eksternal berasal dari luar dirinya. Hukuman dan penghargaan.
Hukuman dan penghargaan adalah sebuah tindakan yang dilakukan awalnya hanya sekedar untuk mengontrol dan meningkatkan semangatnya, namun pada dasarnya hal ini dapat menghambat potensi dalam dirinya karena banyak nilai-nilai kebajikan yang tidak dilakukan secara adil dan merata. Jadi Bapak Ibu, posisi hukuman dan penghargaan itu memiliki dampak negatif ternyata, dan kita di kelas juga sering juga memberikan penghargaan baik yang bersifat barang atau pujian. Namun kalau penghargaan itu dilakukan terus-menerus dan secara adil, tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan sekarang ketika penghargaan dan hukuman itu tidak diberi keadilan, sehingga mengakibatkan terjadinya iri hati dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, posisi penghukum juga tidak baik. Yang terbaik adalah posisi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, manajer yang terbaik. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajerial. Ada 5 jenis kebutuhan dasar manusia: kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini warga kelas dapat menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya dan melaksanakan budaya positif di kelasnya. Segitiga restitusi adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan langkah sebagai berikut: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, demikian sosialisasi terkait budaya positif di SMA Negeri 7 Dumai. Semoga praktik baik ini, sosialisasi ini dapat kita terapkan pelaksanaannya di SMA Negeri 7 Kota Dumai, terkhusus untuk kelas dan sekolah yang ada di wilayah kita, sehingga dapat merubah perilaku-perilaku anak didik kita ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini saya hanya berbagi, tidak menggurui. Demikian, jika ada salah saya mohon maaf, dan diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.